Mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Kabar Pak RT-nya gimana? Kabar sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Sehat. Alhamdulillah, Pak. Memang sudah ketemu Pak RT. Kabarnya? Kabarnya Pak RT loh. Ini yang dari 616 sudah datang. Sudah ada yang datang. Dari kelas 616. Belum join sepertinya. Ya. Sudah dibaca ininya materi di pertemuan 6 tentang metode khusus. Sudah, Pak, sekilas, Pak. Ya. Untuk hari ini bisa sekilas, nanti nambah lagi 2 kilas, 3 kilas ya. Oke ya, kita mulai. Saya share screen dulu. Oke, ya. Bisa kelihatan ya di layar. Bisa, Pak. Itu tulisan please move itu kelihatan nggak kita ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oh, nggak ada ini di sini ya. Oh. Pindah ini. Ya, jadi metode khusus. Mengapa dinamakan metode khusus? Karena dengan menggunakan konsep-konsep yang sudah ada, yang konsep 1, konsep 2, konsep 3 itu, suatu mekanisme itu tidak bisa langsung diselesaikan. Ya. Jadi harus ada trik dulu ya. Ibarat jalan, kalau kita mau jalan maju ke depan, di sana ada halangan, kita cari jalan. Kalau bahasa Papuanya itu melipir ya, nanti baru ke jalan utama lagi. Ya, ini metode ini muncul karena adanya konsep-konsep sebelumnya tidak bisa memberikan jawaban langsung. Ya. Maka butuh yang namanya titik bantu. Ya. Jadi clue-nya kita perlu titik bantu. Ya. Nah, titik bantu itu bisa berupa titik bantu X, ya, titik bantu Y, atau titik bantu apa ya, kita mau memberi namanya apa. Ya. Nah, bagaimana pedomannya? Ya, ini sudah saya sarikan, sudah saya tulis sendiri dengan kata-kata sendiri. Yang pertama, tempatkan titik bantu pada posisi berhimpit atau nempel lah. Ya.
dengan penghubung yang bersentuhan dengan penghubung yang sudah diketahui kecepatannya atau perpanjangannya. Ya. Jadi ada penghubung yang bersentuhan, ada penghubung yang diketahui, yang sudah diketahui kecepatannya. Nah, titik bantunya itu diletakkan di penghubung yang bersentuhan atau perpanjangannya. Ya. Itu sebagai posisi titik bantu yang pertama. Ya, itu. Jadi clue-nya di situ yang pertama. Kedua, titik bantu kedua diletakkan pada penghubung-penghubung lainnya. Nah, berarti selain kedua penghubung di atas, ya, diletakkan pada penghubung-penghubung lainnya, dalam kurung atau perpanjangannya atau lintasannya. Dengan catatan, nah ini yang membatasi, yang akan mereduksi penghubung-penghubung lainnya itu mana yang paling sesuai. Ya. Dengan catatan, arah kecepatan relatif titik bantu kedua terhadap titik bantu pertama, ya, harus searah dengan arah penghubung lainnya tersebut. Ya. Jadi ada arah kecepatan relatif, ada arah penghubung lainnya tersebut, dan itu harus searah. Ya. Kalau penghubung lainnya tersebut arahnya vertikal, maka titik bantu kecepatan relatifnya itu juga harus yang nanti arahnya vertikal. Kalau penghubung lainnya itu arahnya ke timur, maka kecepatan relatifnya itu juga harus arahnya ke timur. Ya, seperti itu. Nah, itu clue-nya. Setelah mendapatkan posisi titik bantu kedua dan pertama tadi, maka dihubungkan kedua titik bantu tersebut sehingga terbentuklah garis bantu. Ya, itu pedomannya. Nah, pedoman-pedoman ini kalau dibuat secara matematis hanya dua baris ini. Ya, dua baris yang ini. Yang pertama, ya tadi Vx sama dengan Va ditambah dalam kurung vektor-vektor yang tegak lurus. Ya, ini misalkan penghubungnya adalah titiknya AB, ya. Vektor-vektor yang tegak lurus AB. Jadi ini bunyinya yang tadi ini, bunyi yang pertama ini, ya. Itu kalau dibuat matematisnya seperti ini. Ya. VA ditambah vektor-vektor yang tegak lurus. A, B nanti di sana. Ya. Yang kedua, ya, yang kedua ini titik bantu kedua, ini kalau dibuat matematisnya seperti ini. Kecepatan titik bantu itu sama dengan vektor-vektor yang searah. Ya. Vektor-vektor yang searah. Ya, isinya itu. Ya. Nah, berarti kalau vektor-vektor berarti ada lebih dari satu vektor kecepatan yang memiliki arah yang sama, ya, yang searah. Nah, ini contohnya, contoh satu mekanisme yang tidak bisa diselesaikan secara langsung, ya. Kita lihat di sini. Ya. Ini ada O2A, ada AB, dan ini ada balok apung, ya. Balok apung bidang BCD. Ya, sebuah penghubung yang berupa dua dimensi, balok apung bidang BCD. Kemudian ada O5C.
Penghubung dua sudah diketahui kecepatan sudutnya, arahnya berlawanan arah jarum jam. Ya. Nah, kita lakukan identifikasi secara cepat, kita lakukan analisis secara cepat. Ya. Maka kita bisa lihat penghubung dua. Penghubung dua itu O2A, omeganya ada, nanti juga ada dimensinya, panjang U2A-nya diketahui nanti. Maka kita bisa cari berapa kecepatan VTA-nya, VA-nya berapa. Ya. Masih ingat kalau seperti ini VA-nya berapa? Apa kesamaannya? VA untuk penghubung dua, VA sama dengan panjang batangnya O2A dikali dengan kecepatan sudutnya, ya, omega 2. Ya. Oke, itu besarnya. Arahnya bagaimana? Searah kecepatan sudutnya. Ya. Berarti arahnya ke atas, vektor kecepatan TTA. Oke, baru ke penghubung 3. Penghubung 3 berupa batang kaku atau konsep 2. Ya, ada titiknya A dan B. Titik A-nya sudah diketahui kecepatannya, ya, titik A-nya ini. Nah, kita sekarang mencari titik B di sini. Ya, kita mencari titik B. Nah, kesamaannya VB sama dengan VA ditambah VBA. Oke. VA ditambah VBA. Atau VA ditambah AB kali omega 3. Ya. Sekarang AB-nya tahu nanti, tapi omega 3-nya belum tahu. Ya. Tapi yang kita tahu, VBA itu tegak lurus batang AB. Ya. Dibuat dari ujung VA tadi, kita buat VBA di poligon ya. Nah, lanjut, mau ke BC boleh, ke BD boleh. Sekarang misalkan ke BC. Ya, BC berarti ini penghubung BC berarti sama dengan penghubung 3 ya, konsep 2. Ya. Tapi sekarang kecepatan titik B saja belum tahu berapa, VB-nya belum tahu. Nah, inilah yang membuat ini tidak bisa langsung diselesaikan ya, dengan konsep yang sudah ada. Nah, kalau contoh-contoh sebelumnya, biasanya setelah penghubung 3 ini, di B ini berupa slider. Kita tahu arah silinder itu mengikuti silindernya. Ya, kita bisa selesaikan. Tetapi ternyata di TB ini masih terhubung ke penghubung lain. Nah, yang di sini semakin banyak komponen atau faktor yang belum diketahui. Sehingga ini tidak bisa diselesaikan secara langsung menggunakan konsep yang ada. Ya. Maka kita perlu yang namanya titik bantu. Oke. Nah, semoga ini nggak bisa dipindah ini. Ya. Kita perlu titik bantu. Oke. Ini. Ini saya unbook dulu. Saya agak besar. Ya. Nah, tadi katanya apa? Titik bantu pertama ditempatkan di mana? Di penghubung yang bersentuhan dengan penghubung yang sudah diketahui kecepatannya.
Sekarang penghubung yang sudah diketahui kecepatannya penghubung berapa? Ya, penghubung berapa? Ada jawaban? Hanya, Pak. Penghubung berapa yang sudah diketahui kecepatannya? Penghubung 3. Penghubung 3. Penghubung 3. 3. Ada lagi? Nggak apa-apa, jawab saja. Penghubung 2, Pak. Ada penghubung 2, ada penghubung 3, ada penghubung 4, penghubung 5, penghubung 6. Penghubung berapa? Penghubung 2. 2. Jelas penghubung 2. Karena informasinya paling banyak ada di penghubung 2. Sudah tahu panjangnya, tahu kecepatan sudutnya, bisa dicari VA-nya, ya kan? Kalau penghubung 3 belum tahu, omega 3-nya belum tahu. Ya. Jadi berarti penghubung 2 ini sebagai penghubung yang sudah diketahui kecepatannya. Sementara titik bantu diletakkan di mana? Di penghubung yang bersentuhan. Penghubung yang bersentuhan dengan penghubung 2, penghubung berapa? Penghubung 3, Pak. Penghubung 3. Berarti posisi titik bantu pertama itu ada di penghubung 3. Bisa di titik A, bisa di titik B, atau bisa di sepanjang ini posisinya. Atau di lintasannya, titik bantunya. Baik ke atas ke sana atau ke bawah. Ya, atau perpanjangannya. Itu posisinya. Ya. Oke. Lalu penghubung 2 itu titik bantu kedua itu diletakkan di penghubung lainnya. Berarti penghubung lainnya itu penghubung 4, 5, 6. Ya. Dengan catatan arah kecepatan relatifnya itu searah dengan arah kecepatan penghubung itu. Ya. Seperti itu. Nah, dalam hal ini kita harus mencari penghubung lainnya itu ya yang menguntungkan kita, ya menguntungkan dalam artian mempermudah kita untuk menyelesaikannya, ya karena namanya juga titik bantu, ya kalau itu tidak membantu berarti itu bukan titik bantu namanya, ya kan? Ada cari bantuan tapi bantuannya itu tidak bisa membantu kan, berarti bukan bantuan. Dan ini titik bantu kedua saya letakkan di oke, saya letakkan di sini di titik D. Saya letakkan di titik D. Ini saya arahnya. Oke, ya ini saya kasih warna merah saja. Nah, saya letakkan titik bantu pertama ada di sini. Ya, saya beri warna hijau lah. Ya, dan titik bantu keduanya di titik D ini. Ya. Ini saya beri nama titik bantunya X. X. Ya. Ya. Nah,
kedua titik batu ini saya hubungkan, maka terbentuklah garis batu yang mewarna merah. Ya. Nah, mengapa saya letakkan di titik D? Ya. Sekarang kita lihat, yang pertama tidak masalah, dia ada di penghubung 3 letaknya, yang kedua lihat. Ya. Ini saya dekat dulu, dekat lagi. Ya. Kasih nama letak. Kasih nama proses peletakan titik batu. Yang ini di sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat mengapa saya letakkan di sini. Ya. Ini saya hapus biar ada fokus. Oke. Perhatikan garis yang merah ini. Ya. Oke, perhatikan. Maka kita lihat mana ya ini. Vx ya. Vx tadi apa katanya sama dengan isinya vektor-vektor yang ya, vektor-vektor yang searah ya. Vx sama dengan vektor-vektor yang searah. Ini saya buat ya. Baik itu ini X ditambah V XX. Ini saya oke. Jadi kita lihat ya, arah kecepatan relatif titik bantu kedua terhadap pertama ini yang lain adalah Vxx ya. Itu arahnya kemana? Arah kecepatan relatif. Kemana arahnya? Relatif. Ya. Yaitu tidak lain setegak lurus
penghubungnya. Ya. Berarti kalau garis XS ini dia ada tegak lurusnya, ya, arahnya. Ini saya buat, ya, ini arahnya. Buat warnanya hitam, lalu warnanya, ya, bisa ke atas dan bisa ke bawah. Yang jelas arahnya adalah tegak lurusnya. Ya, ini arah VX. Arah VX. Lalu arah VD ini juga vertikal ke atas. Ya. Arahnya vertikal ke atas. Ya. Arah daripada VD. Inilah yang menjadikan titik bantu kedua letaknya ada di titik B ini. Ya. Karena arah kecepatan relatifnya, ya, ini titik bantu kedua terhadap pertama ini searah dengan arah kecepatan titik B-nya lainnya disebut atau penghubung 6 dalam hal ini. Saat sama. Oke, ya. Jadi kalau sudah dapat Anda mendapatkan seperti ini, maka kalau secara proses itu, ya, sampai di sini, ya, jika Anda sudah sampai di posisi ini, maka langkah berikutnya itu sudah benar. Oke, tahu benar kan ya? Nah, atau cerah. Oke, sampai di sini, maka langkah berikutnya itu sudah benar. Setelah menemukan titik bantu keduanya, kemudian dibuat garis bantunya. Ya. Kembali ke sini, sehingga disinilah mengapa titik bantunya ada di sini. Ya. Maka kita bisa mulai menerapkan konsep-konsep yang sudah ada. Ya. Kita sudah mulai bisa menerapkan konsep-konsep yang sudah ada. Kita lihat, berarti sekarang kita judulnya mau mencari kecepatan titik A. Ya, kita mau mencari kecepatan titik A. Ini berwarna, ya. Kita mencari titik A, berarti kita fokus saja ke topik itu. Saya duplikat dulu. Jadi kita fokus saja ke yang lain, jangan, tidak perlu dilihat dulu. Ini saya hapus saja. Fokus saja, fokus. Oke, ini barangnya. Oke,
Udah kan kebagi. Berarti kita buat dulu persamaannya di sini. Skala VA. VA itu sama dengan apa? Persamaannya panjang batangnya O2A dikali kecepatan sudutnya simbol omega 2. Jadi ini VA saya rapikan dulu subscribe-nya. Oke. Dan nanti panjang O2A-nya ada, kecepatan sudut juga ada. Ya. Artinya dari sini kita sudah akan mendapatkan ya, nilai VA-nya. Ya. Besar VA bisa didapatkan ya, dari sini. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengingatkan lagi ya, ketika membuat gambar seperti ini ya, dalam membuat gambar itu Anda harus nyatakan dengan jelas skala gambarnya. Yang banyak hasil pemeriksaan kuis kemarin tidak ada yang membuat skala gambar ya, karena penting ya, penggunaan skala penelitian itu sangat penting sekali di mata kuliah matematika dan fisika ini. Akan membiasakan Anda nanti untuk berlaku teliti dan tepat ya. Jadi skala gambar harus dinyatakan skala gambar berapa banding berapa untuk mengetahui. Kenapa? Karena kadang kita harus melakukan pengukuran secara langsung di gambar. Ya. Tuh. Dan bayangkan saja kalau kita mau mengukur misalkan jarak dari Jakarta ke Semarang. Ya. Jarak lurusnya itu berapa kilometer? Kan mudah kalau ada skalanya. Tinggal cari penggaris, hubungkan titik kota Jakarta dan titik kota Semarang, dihubungkan berapa senti, berapa mili, kalikan dengan skala yang tertera di peta itu. Maka kita akan dapatkan, oh jaraknya sekian ratus kilometer. Nah, itu kalau dibuat lurus. Ya. Bayangkan kalau tidak ada, kan? Ini semua orang kan berbeda hasilnya. Ya. Maka pun di sini sama, karena kita harus melakukan ukuran langsung dari gambar. Kalau gambarnya tidak ada skala, tidak terbuat dengan bagus, dengan rapi, maka akan miss, akan tidak tepat. Dan itu sangat tidak bagus ya, karena di mechanical engineering itu harus teliti. Ya. Oke, ya, itu mengenai skala gambar. Kita kembali ke sini. Nah, ini untuk VA besarnya O2A dikali omega 2. Dari sini kita bisa dapat. Ya, dari sini kita bisa mendapatkan berapa besar VA, berapa meter per detiknya. Ya. Nah, oke. Nah, misalkan setelah ini bagaimana kita? Kita mulai membuat poligon kecepatan. Ya. Kita mulai membuat poligon kecepatan. Oke. Sini. Ya. Slide baru.
poligon kecepatan. Nah, dalam membuat poligon kecepatan, sama, Anda harus juga nyatakan dengan jelas berapa skala kecepatannya. Nah, berapa skala kecepatannya. Itu harus dinyatakan dengan jelas. Ya, misalkan berapa, misal ini 4 cm, ya. 4 cm itu mewakili 4 cm itu mewakili misalkan berapa di situ 320 misalkan 320 meter per detik misalkan, ya. Maka ya, setiap 1 cm itu sama dengan berapa? 320 bagi 4 berapa? 80, Pak. Meter per detik, ya enggak? Iya. Oke, nah itu. Nah, ini harus dinyatakan dengan jelas skala kecepatannya. Saya kecilkan saja. Besar. Ya. Oke. Saya buat di sini intinya poligonnya, ya. Titik awalnya titik O, OV, ya. Oke aja, titik OV menandakan titik mulai poligon kecepatan. Tadi misalkan hasil hitungan ini besar adalah 320 meter per detik, ya. Makanya kita buat sepanjang 4 cm, nanti dianggap pakai garisnya arahnya ke atas. Oh, maaf, ini biar saya copy dulu biar tidak pindahkan ke sini. Ya. Saya buat garis dulu yang tegak lurusnya. Kira-kira tegak lurus. Nah, ini saya pindahkan sini panjang 4 cm, misalkan 4 cm. Ya. Misalnya ini 4 cm, arahnya ke atas. Ya. Jadi atas beri warna hitam karena sudah pasti saya tebalkan. Saya beri nama itu adalah VA. V ini A. Inilah vektor VA yang panjangnya 4 cm, 20, arahnya tegak lurus O2A. Oke, sampai sini jelas ya? Tidak ada masalah. Lalu selanjutnya ke penghubung. Nih, ke penghubung
3. Ya, penghubung 3. Ini berarti saya duplikat dulu. Duplikat. Berarti mencari Vx. Kita mencari Vx dulu. Ya. Mencari Vx. Sama yang tidak perlu saya hapus. Ya, fokus. Ya. Perhatikan garis atau batang AX. Perhatikan batang AX. Apakah sudah diketahui panjangnya AX? Ya, belum diketahui. Tapi kita bisa mengetahuinya. Dari mana caranya? Ya, tinggal kita ukur saja. Berapa ini gambarnya? Panjang AX ini. Nah, dikalikan dengan ini tadi mana? Saya buat tadi ya. Oh, di sini lupa ya. Saya ini saya buat aja. Yang namanya dengan skala gambar. Nah, ini dikalikan dengan skala gambarnya. Maka kita bisa mengetahui, menentukan panjang AX. Ya. Berarti ini saya buka dulu. Saya hapus saja. Saya pindahkan aja ke kanan. Ini ketinggalan. Oke. Ya. Vx sama dengan ini yang pertama. Ya. Persamaan yang pertama tadi. Saya cari persamaannya aja biar cepat. Cepat aja dah. Ya. Perhatikan batang AX, batang AX. Berarti ini persamaannya Vx sama dengan VA. Ini yang klausul pertama tadi, VA ditambah VXA. Nah, saya rapikan dulu. Vx sama dengan VA ditambah VXA. Secara mana? Artinya pada poligon dari ujung VA kita buat garis yang tegak lurus AX. Nah, kita buat dulu garis tegak lurus AX-nya. Kita buat dulu. Ini tegak lurus AX. Inilah VXA-nya. Sebagai VXA-nya.
Maka saya copy poligonnya ini. Di sini. Ya, copy. Oke. Nah, ini kita pindahkan ke ujung VA. Kita pindahkan. Sebagai inilah VX. Nah, kita pindahkan. Ada panahnya nggak? Nggak tahu, belum ada. Atau ini atau ini kalau mau dijabarkan lagi sama dengan VA plus AX dikali omega 3 simbol omega plus 3. Ya. Omega 3-nya belum tahu, maka kita belum bisa menentukan berapa panjang VXA-nya. Ya. Panjangnya belum ada tanda panjang. Oke. Dari sini hubung AX-nya enggak. Nah, sekarang kita lanjut ke sini. Lihat batang X ini. Ya. Tadi ini saya copy. Pindahkan ke sini. Ya. Oke. Yang kedua, VX tadi itu adalah ini yang saya buat. Ya. Nah, ini. Yang kedua, saya kasih nomor 2 VX yang kedua. Ya. VX itu berisi vektor-vektor yang tegak lurus atau searah dengan arah V-nya. Ya. Maka dari sini ini saya copy sini warna ini ini dulu aja. Ya. Kita pindahkan ini ke poligon. Nah, panjangnya seperti ini di awalnya. Nah, karena kita saja di bawah atau di atas. Dan kebetulan kalau kita lihat di sini bertemu di atas ini, ya. Bertemu di atas. Bisa dirapikan, setelah ini dirapikan, ya. Tapi ini cukup ini saya turunkan ya.
kan, baru kita kasih panah. Ini kita kasih panah. Ya. Inilah VXA-nya. Yang ini VX-nya. Saya pilih aja nih. Yang bukan utama dan ini 12. Nah, kalau sudah sampai sini sudah enak. Kita bisa lanjutkan menerapkan konsep-konsep berikutnya, ya. Berarti kita bisa mulai mencari, selanjutnya kita bisa mencari VB. Ya. Kita mencari VB. Setelah ini, setelah dapat ini, kita bisa mulai mencari VB. VB itu ada persamaannya yang saya bilang seperti tulisnya ini. Copy aja ini. Nanti VB itu dengan VA plus VBA atau VA plus batang AB dikalikan omega 3. Nah, sekarang nanti panjang batang AB kan diketahui, tapi omega 3-nya belum. Tapi kita bisa tahu berapa besar omega 3 ini. Kita bisa tahu berapa besar omega 3 ini. Dari mana? Dari sebelumnya di sini. Nah, di sini. Mana tadi? Nah, ini nih. Ya. Ini copy di sini aja. Saya buat selanjutnya mencari nilai omega 3. Ya. Omega 3 itu kan kepunyaan VX, ya. Ini di sini VXA. Ya. VXA-nya dari poligon salah taruh. Kita pindahkan aja. Aduh. Saya pindahkan ke sini yang sudah rapih tadi. VXA-nya kan sudah tahu dari sini. Ya. Berapa kita ukur, berapa panjang VXA ini dikalikan dengan skala kecepatannya, maka kita dapatkan. Maka ini VXA ganti XA sama dengan ini. AS kali omega 3, kata lain omega 3-nya itu sama dengan 3 .
omega 3 ini AX BX dibagi kan, maka omega 3 itu sama dengan VXA dibagi panjang AX. Kita dapat dari sini nilai omega 3-nya. Dapat nilai omega 3, kita ke sini, maka VBA ini bisa langsung didapat berapa panjangnya. Ya, berapa panjangnya. Kita tunggu juga lagi. Saya hapus. Tidak perlu. Saya hapus dulu. Halo, masih ada di sana? Ya, Pak. Atau udah pada ke pasar? Ini saya copy poligonnya. Mana tulisan poligon? Poligon kecepatan saya. Poligon kecepatan. Poligon. Nanti dicekkan. Saya copy. Nah, saya copy, saya pindah ke sini. Ini. Ya, biar agak jauh. Ya. Maka dari sini VB kita bisa mendapat VBA-nya dari sini. Ya. Yang arahnya juga sama. Tegak lurus batang api. Kan ini tegak lurusnya. Nah, ini sama dengan arah VXA. Ya. Ini VBA. Tapi di sini sudah tahu berapa. Nah, sekarang bermain logika. Bermain logika di sini. Ya. Ini ada AX, ada AB. Ya, sama tegak lurus. Ya. Kalau logikanya besar VXA dan VBA itu lebih besar mana? VBA. Ya. VBA. Saya besarkan dulu ininya. Volumenya. Lebih besar? VBA. VBA, that's good. Ini arah ya. Tegak lurus batang api. Kan? Oke. Berarti saya taruh. Jika Maaf, Pak, suaranya tidak terdengar. Kan inilah VA.
Inilah VBA. Oke, sampai sini sudah makin jelas. Ya. Nah, berarti mana AB, VB? VB itu dari pangkal VA, kita cari garis ke ujung VA. Mana pangkal VA? Ini pangkal VA. Kita tarik garis ke ujung VA. Kita buat garis saja. Nah, ini. Kita buat dari panahnya khusus yang ini kita kasih warna untuk yang pokok-pokok. Kita kasih warna merah, kita pertebal. Nah, inilah VB-nya. Kita kasih warna merah juga. Membedakan. Ya, itu VB-nya. Ya, kalau nanti ditanya berapa VB-nya, tinggal diukur berapa panjang ini. Dikalikan dengan skala kecepatannya. Oke, udah kelas ini. Tidak saya lanjutkan, mungkin Anda bisa meneruskan sampai selesai. Oke, saya duplikat lagi. Oh, duplikat saya. Ya. Sekarang sudah ada VD. Nah, selanjutnya mau mencari apa? VC, VD, ya kan? Ya, sudah gampang. Kita mau mencari VC. Nah, kita mau mencari VC. Ya. Kita ini mencari VC. Ya, mencari VC. Duplikat lagi. Ya. V kita lihat, kita fokus. Ya. Saya hapus saja biar Anda memudahkan. Dulu, kalau mencari VC, saya angkut dulu. Nah, ini kita fokus saja. Kita lihat batang BC dan ya, BC itu kalau kita lihat yang ini, ya batang BC ini saya copy dulu. Saya buka. Saya hapus. Oh, ini yang dihapus. Jadi hapus. Nah, harus salah. Mana tadi? Oke, ini masih saya enggak nih sekarang? Masih ya? Share screen-nya mati, Pak. Mati ya? Iya, Pak. Oh, Iya, Pak, mati, Pak. dan screen-nya mati ya? Sekarang oke, hidup. Sudah, Pak. Oke, ya. Oh, tadi kepencet sekarang, kepencet lagi.
Nah, dan menghapus ini. Oke ya. Perhatikan yang pertama. Ini kan, batang PC. Konsep berapa? Yuk. Lihat bentuknya. Konsep berapa? Konsep 2. Hubungan kecepatan dua buah titik pada satu penghubung kaku. Konsep 2. Bagaimana persamaannya ini? Mencari VC. VC itu berarti VB plus, karena B-nya tadi sudah diketahui, plus VCB. Ya. Atau VD plus panjang BC dikali omega 4. Nah, berarti omega 4 itu milik siapa? Kepunyaan VCB. Ya. Apa ini? VB-nya tahu. Ya. Dari ujung VB kita tarik garis yang tegak lurus VCB. Nah, kita buat garis tegak lurus VCB. Ya. Kita buat di sini. Kira-kira inilah kira-kira tegak lurusnya, ya. Ini VCB. Ini yang pertama, saya copy poligonnya, kita pindah. Nah, maka nanti Anda kalau membuat poligon itu harus yang berdekatan, ya. Karena Anda akan banyak pemindahan. Nah, kira-kira ini. Sama nggak nih, kira-kira? Biar nggak terlalu kelihatan. Ini kalau lurus ya, saya buat biar kelihatan. Ini kita pindahkan ke ujung VB. Mana? Kita pindahkan ya, panjang. Ya. Kita tarik garisnya masih, makanya Anda bisa minta pensil di sana, ya. Ini. Nah, itu yang pertama, Bang. Yang kedua, kita lihat di sini C yang kedua itu juga VC itu sama dengan, ya, VC itu juga kepunyaan penghubung 5, berarti O5C dikali omega 5. Omega 5. Aduh. Ini. Kan? Karena ini adalah bentuk konsep pertama. Ya, konsep pertama ini ada ininya. Ya. Arahnya bagaimana? Olimasinya tahu panjangnya, omega 5-nya tahu. Tapi yang kita tahu arah PC-nya tegak lurus olimasi. Kita buat garis tegak lurus olimasi. Ya. Kita pindahkan ke poligon, kita copy. Kita pindahkan ke poligon. Di sini. Ya. Ini nah, ini arahnya. Oke. Ini kan ternyata berpotongan di bawah sini. Berpotongan di bawah sini. Nah, kita rapikan selanjutnya. Kita rapikan. Kita rapikan. Ya.
Kita rapikan. Itu ternyata VC-nya itu yang kita rapikan. Ini saya beri warna biar kelihatan. Warna PCB-nya kasih panah ya. Panahnya yang ini adalah PCB-nya. Kopi yang ini aja kecil. Kalau di sini aja kelihatan. PCB ya. Terus yang ini saya beri warna hijau satu, dua, beri panah semua jadinya panah semua. Ya inilah ya pokoknya. Berarti skala kecepatan ini V. Kasih warna hijau. Ini hijau. Berapa tadi? 12 ya. Nah, PC selesai mencari PC. Apalagi yang mau dicari? Tinggal VD kan? Mencari VD. Nah, kalau ditanya berapa kecepatan sudut omega 5? Ya, tinggal dicari aja omega 5 itu punya siapa? Kepunyaan VC. Ya kan? Tinggal diukur berapa panjang VC ini, dikali skalanya, dapatlah VC-nya. Dibagi dengan O5C, dapatlah besar kecepatan sudut omega 5. Arahnya bagaimana? Jangan lupa arahnya. Arahnya bagaimana? Tinggal ini panahnya kemana nih? Ke atas sana. Ini berarti ada panah. Ya. Berarti ini mau muternya kemana nih? 5 ini. Ya. Berarti kan muternya ke arah sini. Ya. Muternya. Atau berlawanan arah jarum jam. Tuh. Kalau mau dia tanya berapa omega 4? Berapa omega 4-nya? Omega 4 punya siapa? Punya VCB. Punya VCB. Nah, mana VCB? Ini yang warna enak ini. Ya, warna minuman. Ya, panahnya kemana? Ke bawah. Ya. Berarti VCB ini dianggap diam. Ini ditarik ke bawah sini, muternya kemana? Berarti ke arah jarum jam. Ke arah jarum jam. Besarnya dari sini. PCB diukur, berapa panjangnya, dari skalanya, dapat dibagi dengan BC, dapatlah besar omega 4. Ya, itu caranya mencari. Nah, kita sekarang tinggal mencari B. Ya, VD. Kita lihat mencari VD. Ini mencari VD. Ya. Ini saya duplikat dulu. Duplikat. Kali menduplikat. Yang tidak perlu saya hapus. Fokus.
dulu. Nah, video itu terkoneknya seperti ini. Ya, ya lagi. Nah, PD itu yang pertama, saya copy, saya pindahkan dulu di sini, saya hapus ketinggalan, saya copy, taruh di sini, copy lagi, nah, ini saya hapus. Karena titik D itu kepunyaan dua penghubung. Ya, satunya di penghubung 4, satunya di penghubung 6. Nah, nih. Ya. Kita lihat yang ini dulu. Tadi VD sudah tahu kecepatannya. Berarti VD itu adalah VD ditambah VD. Ya. Atau VC ditambah panjang CD dikali omega 4. Sama omega tadi juga sudah tahu omega 4. Nah, dengan kata lain, arah VDC itu tegak lurus akan VD. Buat di sini. Tadi tegak lurus. Kan ini tegak lurus. Ya. Ya, pindahkan dulu tadi mana boleh. Copy. Ya. Ini saya pindahkan ke ujung VC. Nah, ini ujung VC. Ini tidak lain adalah VDC. Nah, jadi Oke, baru sampai situ. Kemudian yang ini kita di sini PD itu juga sama dengan PD itu juga sama dengan slider. Ya, slider arah geraknya sesuai dengan posisi silinder, yaitu vertikal. Ya, arah geraknya vertikal. Ini kita pindahkan aja ini. Mana tadi? Nih. Dagang di sini. Ya, dia sama dengan VX ini arah macam sama seperti ini. Ternyata berpotongan. Berarti ya
videonya mana? Jadi copy, saya taruh. Jadi, kali ini saya duplikat untuk dirapikan, ya, dirapikan. Video itu ini apa tegas, dia jadi utuh, garis utuh, tebal. Ini saya kasih warna, kasih panas. Inilah ide. Ini sedangkan yang ini B, B, C. Ke ujung B, ujung VC. Nah, ini tengahnya apa? Hitam. Tanahnya lupa. Apa? Oke. Nah ini. Nah inilah, tinggal diukur berapa VD-nya, dikalikan dengan skalanya, maka dapatlah kecepatan segitiga-nya. Oke, ya. Dan Anda perhatikan, balok apung bidang BCD seperti ini akan sama bentuknya pada poligonnya. BCD, ini kalau ditarik garis, ini BC, ya. Tarik ke sana, ini akan sama dengan bentuk balok apungnya. Titik C-nya lebih dekat ke titik D, dengan balok apung titiknya di sebelah sana. Ya, sama nih. Nah, kalau sudah seperti ini sudah selesai, ya. Tinggal apa yang ditanya tadi sudah. Kalau yang ditanya VD, tinggal diukur VD-nya berapa, kali skalanya. Kalau mau yang tadi ditanya omega 4, omega 5 yang tadi, ya caranya dirapikan. Nah, ini bentuk persoalannya. Balok apung. Balok apung. Ini kembalikan ke originalnya. Ini saya copy poligonnya. Kembalikan ke sini. Nah, inilah bentuk poligonnya. Ini saya hapus. Dan ini demikian. Terima kasih. Ini saya buat quotes. More practice, more game. Ini tidak perlu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya. Dan Anda lihat setelah pada titik krusial setelah kita mendapatkan garis bantu dan sudah didapatkan VX-nya, maka selanjutnya adalah tinggal penerapan konsep-konsep yang ada. Konsep 1, konsep 2, tinggal dilihat bentuknya seperti apa, ya. Ini saya beri nama
Zoom. Oke, nanti video ini dan materi ini saya share di kelas kita, ya. Dan kalau ada yang paham tadi ada bisa lihat video lagi dan materi disesuaikan untuk membantu Anda memahami. Ya. Ini itu tadi kalau ini kalau ada terlengi ada yang enggak akan mengerti. Tapi kalau dicoba ikutin aja, jangan yang baru, ikutin aja, dibuat garis sendiri, ikutin garis lain, kan lama-lama akan paham, ya. Ini ada yang mohon maaf Pak, ini kamar mandi Pak, ya nggak apa-apa, sedang makan. Ini ada lagi bagus HPI. Mohon maaf Pak, saya keluar. Kalau kita memang nggak diikat sampai keluar masuk pula. Dikarenakan terkendala sinyal. Karena pemadaman listrik, alhamdulillah jarang-jarang pemadaman listrik. Mohon keringanannya apa yang berat, kan nggak berat. Apa bikin mana tuh bagus sampai ini. Sudah mati ini. Ininya. Sudah masuk lagi. Baik ya, untuk saya ingin ambil foto kita. Ya, tolong videonya di. Nah, oke, ini yang pertama rombongannya Nizar nih ya. Lalu rombongannya Farhan, ini banyak yang diputus videonya, ada Ogi, itu Kiri, Bagas Adi. Tolong di ini videonya diperlihatkan. Kalau saya foto ini, tampilkan di kelas. Oke. Baik, demikian rekan-rekan mahasiswa semua penjelasan metodenya, semoga bisa membantu Anda memahami materi ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas, dan seperti yang saya katakan tadi, nanti akan saya share di kelas, silakan di kelasnya, dan Anda bisa lengkap dan bisa untuk materinya. Nah, ini terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Warahmatullahi wabarakatuh.